alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti makin banyak masyarakat anti korupsi. Walaupun presiden kemudian terbang ke Bali. Yang dikhawatirkan bukan besar kecil, tetapi apakah dia tertib atau tidak. Oke, Bung Ikrar ada tanggapan khusus? Ya, begini, kalau kita lihat ya, kalau dikatakan tadi ICW tidak ikut, Transparansi Internasional, Indonesian Section juga tidak ikut ya. Saya harus mengatakan bahwa memang itu tidak harus dilakukan oleh dua lembaga ini. Karena kan yang namanya anti korupsi kan dilakukan oleh siapa saja ya, termasuk juga oleh peneliti seperti saya dengan gaya saya sendiri atau oleh teman-teman yang kemarin ikut di lapangan Monas itu. Tetapi kan kemarin kemudian alhamdulillah di Jakarta berlangsung relatif aman. Salah satunya juga karena early warning, karena upaya presiden untuk memberikan informasi sehingga acara ada yang membaca itu upaya menakut-nakuti. Sehingga acara yang kalau kita baca sebenarnya direncanakan sampai malam misalnya, kemudian dipotong, kemudian disesuaikan agar berjalan lebih tertib. Aparat kepolisian, keamanan juga mengantisipasi dengan lebih baik. Jadi kita syukuri kemarin ada 1-2 ekses di Makassar misalnya yang kita sayangkan sama-sama. Tapi tanggal 9 Desember alhamdulillah kita melihat semangat anti korupsi disuarakan dengan baik menurut saya. Dan tidak cukup dengan itu, tentu harus kita lakukan aksi-aksi lebih konkret untuk Indonesia yang lebih bersih tadi. Oke, kita harus tunggu sama-sama dan mudah-mudahan juga para politisi di Senayan juga bisa menunggu hasrat mereka untuk terus bermain politik yang tampaknya akan susah dikekang gitu ya. Iya. Untuk sementara terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Bung Denny dan Bung Ikrar Nusa Bakti, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, seorang anak muda bercerita tentang people power di negerinya dari sudut pandang yang berbeda dan menggelitik. Nantikan kehadiran Kambing Isma ala Raditya Dika sesaat lagi hanya di Mata Najwa. Situasi politik dan keamanan yang berkembang sepekan terakhir mencuri perhatian halayak, termasuk kartunis yang satu ini. Telah hadir di studio Mata Najwa, Tommy Tomdean, seorang kartunis. Selamat bergabung, selamat malam Mas Tommy. Malam. Seperti apa sih kartun yang kira-kira bisa menggambarkan situasi meriahnya suasana politik saat ini? Kartun yang bisa menggambarkan situasi saat ini itu kartun yang bisa memberikan kritik dengan humor ya, dengan humor yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Itu. Dengan humor. Boleh humor. saya minta Anda untuk menggambar khusus untuk Mata Najwa malam hari ini bagaimana kira-kira kartun, ramainya kartun situasi politik? Ya. Dan sementara Tommy menggambar, pemirsa, people power bukan hanya milik generasi senior yang terjun langsung di dunia politik. People power juga milik Raditya Dika, seorang anak muda yang jujur dan anti korupsi. Bagaimana si kambing jantan memahami konsep gerakan massa? Ini dia, Kambing Isma. Di saat anak-anak ini berdemonstrasi, maksud saya, di saat mahasiswa-mahasiswa pada berdemonstrasi, anak-anak ini malah main bola. Berhenti kalian semua berkumpul di sini. Ya udah, 100.000, ada yang mau 100.000? Wah, mau. Wah, semuanya pada datang. Ini membuktikan bahwa, langsung pada mau. Ternyata untuk berdemonstrasi dibutuhkan uang. Teman-teman, silakan berkumpul di sini. Kita akan berorasi dengan 100.000 rupiah, mereka semua mau. Ayo, baris, semua rapi. Ayo. Oke, yang pertama semua ikuti kata saya. Selamatkan KPK, oke? 1, selamatkan KPK. 2, berantas korupsi. 3, gantung koruptor. 4, turunkan Dian Sastro ke jalan. Pemirsa di rumah sekalian, demonstrasi harus dimulai sejak dini. Tidak hanya mahasiswa yang demonstrasi.